Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 14014200008. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, lalu bagaimana sih pandangan atau sikap kita yang semestinya kepada anak berkebutuhan khusus, dan apa saja hak-hak dan fasilitas yang didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apa pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau seringkali kita kerap dengar dengan istilah ABK, yaitu anak yang secara signifikan mengalami perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mengalami perbedaan baik dari segi fisik, psikologis, sosial maupun kognitif, yang memiliki atau mengalami keterhambatan untuk mencapai tujuan, kebutuhan atau potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, retardasi mental, hingga gangguan emosional. Namun, anak-anak yang memiliki inteligensi tinggi atau berbakat juga dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus loh teman-teman. Mengapa? Karena anak-anak yang memiliki inteligensi yang tinggi memiliki atau perlu penanganan yang khusus, atau mereka itu memerlukan tenaga ahli atau profesional dalam pelayanannya, sehingga mereka juga dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Berikutnya adalah bagaimana sih pandangan atau sikap kita semestinya kepada ABK. Nah, di dalam masyarakat sendiri nih, para ABK ini sudah diakui keberadaannya, dan terdapat suatu komunitas baik dari kalangan remaja hingga kalangan orang tua yang memberikan santunan kepada ABK ini dengan cara yaitu memberikan keterampilan atau kepelatihan tertentu kepada para ABK ini, sehingga para ABK atau penyandang disabilitas dapat mewujudkan atau dapat mengolah keterampilan yang dimilikinya. Nah, tak jarang nih ada juga beberapa masyarakat yang bereaksi negatif teman-teman, seperti beranggapan bahwa ABK ini akan membawa kesialan di lingkungannya atau akan menghambat aktivitas sosial di keluarganya itu sendiri. Padahal para ABK ini sama halnya dengan kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita manusia yang dimana itu kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Yaitu, jadi dapat disimpulkan bahwa sikap atau pandangan kita seharusnya kepada ABK ini yang pertama adalah kita tidak boleh membedakannya teman-teman. Kita tetap menganggap bahwa mereka itu sama dengan kita, dan kita juga tetap mengakui hak-haknya mereka. Nah, bicara mengenai hak nih teman-teman, kira-kira apa saja sih hak dan fasilitas para ABK ini? Nah, ada 3 landasan yang melandasi atau alasan diberikannya hak kepada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 32. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 49 sampai Pasal 53. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 atau maaf tahun 1997, itu yang membahas tentang anak berkebutuhan khusus di Pasal 5. Dan juga ada Deklarasi Bandung tahun 2004. Landasan yang kedua adalah landasan agama, di mana Tuhan Yang Maha Esa itu memandang semua makhluknya itu memiliki derajat yang sama, tidak membeda-bedakannya. Yang membedakannya adalah amal perbuatannya. Nah, kemudian bicara mengenai hak nih teman-teman. Tentunya semua orang yang hidup di dunia ini, tak terkecuali mereka penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama, seperti hak untuk berpendapat, hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk diperlakukan seadil-adilnya. Nah, jadi tentunya kita sebagai manusia juga harus memberikan hak yang sama kepada mereka yang berkebutuhan khusus, tanpa memandang ada perbedaan di antara kita. Karena sejatinya kita itu sama semuanya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, derajat kita sama. Yang membedakan adalah bagaimana amal perbuatan kita. Nah teman-teman, lalu fasilitas apa saja sih yang didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus ini? Tentunya
fasilitas yang didapatkan oleh ABK ini disesuaikan dengan jenis kelainannya ya teman-teman. Seperti anak tunanetra yang dimana itu tidak bisa melihat, maka fasilitas yang diperolehnya itu seperti huruf braille, tongkat putih, tongkat laser, dan sebagainya. Sedangkan untuk anak tunarungu atau memiliki gangguan dalam pendengaran, yaitu mereka mendapatkan fasilitas seperti audiometer, hearing aid, dan sebagainya. Untuk anak-anak tunadaksa, itu mereka mendapatkan fasilitas seperti brace, lalu kursi roda, stroke gitu ya, dan sebagainya. Untuk anak-anak tunagrahita sendiri itu mendapatkan fasilitas yang berupa fasilitas pelatihan sensor motor, motorik kasar, lalu juga keseharian aktivitas kesehariannya. Sedangkan untuk anak tunarungu ini mendapatkan fasilitas seperti fisioterapi, ruangan terapi, tempat terapi untuk bermain, dan sebagainya. Itu teman-teman, sekiranya video ini jadi dapat saya simpulkan bahwa tadi kita telah membahas mengenai apa itu pengertian ABK, bagaimana pandangan atau sikap kita yang semestinya kepada ABK, dan apa saja sih hak-hak atau fasilitas yang diperoleh oleh ABK. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat memperlakukan seadil-adilnya para ABK ini tanpa memandang adanya perbedaan. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus menjunjung tinggi sikap toleransi kita tanpa membedakan adanya suatu perbedaan. Dan tentunya kita juga tetap menghormati hak-hak semua orang, dan kita juga tetap melaksanakan kewajiban kita sebagaimana manusia yang baik. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.